Pernah kebayang nggak sih gimana kalau mitos-mitos kuno yang sering kita dengar itu ternyata adalah sejarah yang sengaja dilupakan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas naskah drama Misteri Atlantis karya E.N. Nurhasanah. Ini tuh kisah soal penemuan yang bisa mengguncang dunia, konflik batin yang luar biasa, dan sebuah peringatan dari peradaban yang udah lama tenggelam. Jadi siap-siap ya, karena perjalanan ini bakal ngebawa kita ke dasar samudra sekaligus ke dasar keyakinan kita sendiri. Dari kalimat pembukaannya aja udah jelas banget kalau taruhannya di sini tuh tinggi banget. Ini bukan sekedar petualangan nyari kota yang hilang loh. Ini adalah perjalanan yang mempertanyakan semuanya. Apa sih itu sejarah? Apa itu mitos? Dan di mana sebetulnya batas antara keduanya? Ini adalah pertarungan antara iman dan fakta. Oke, babak pertama kita langsung dilempar ke jantung konfliknya. Jauh sebelum ada kapal yang berlayar, sebuah gema aneh dari dasar laut udah memicu perdebatan yang super sengit di antara para ilmuwan paling top. Di satu sisi, ada Dr. Hermawan si idealis. Buat dia, pola aneh di dasar laut itu adalah jawaban dari seluruh hidupnya. Itu blueprint Atlantis. Nah, di sisi lain ada Dr. Raymond, si super skeptis. Dia cuma ngelihat itu sebagai tumpukan batu vulkanik biasa dan nuduh Hermawan udah ngebuang sains cuma demi dongeng. Ini benar-benar api lawan es, keyakinan lawan logika, dan inilah yang jadi mesin penggerak seluruh ceritanya. Tapi, ini bukan cuma soal mereka berdua loh. Kapal sang pencari ini isinya para jenius. Ada arkeolog yang nyari hubungan antar budaya dunia, ahli astronomi yang ngeliat ada campur tangan kosmik, ahli biologi yang udah nggak sabar nemuin kehidupan baru. Masing-masing punya agenda sendiri. Coba bayangin deh tegangnya kayak apa di atas kapal itu. Tiap kepala isinya bom waktu yang siap meledak kapan aja. Dan yang bikin makin gila, misi ini tuh misi rahasia, misi hantu. Cuma disetujui sama suara tanpa nama lewat intercom, tanpa ada catatan resmi sama sekali. Artinya, mereka sendirian di tengah samudra. Kalau mereka gagal, nggak akan ada yang datang nolongin. Mereka bakal lenyap gitu aja. Wah, tekanannya udah berasa banget bahkan sebelum mereka angkat sauh. Dan akhirnya mereka berangkat. Konflik di dalam kapal ternyata disambut sama amukan dari luar. Tiba-tiba aja muncul badai super aneh dari langit yang tadinya cerah, seolah-olah samudra itu sendiri nggak mau rahasianya diusik. Seakan-akan ada sesuatu yang nyoba ngusir mereka. Badainya sih sama, tapi cara mereka menafsirkannya, wah beda banget. Buat Hermawan, ini adalah sebuah panggilan, semacam ujian dari Atlantis buat ngebuktiin mereka layak atau enggak. Tapi buat Raymond, ini jelas bencana, tanda dari alam buat mereka segera putar balik. Keyakinan melawan akal sehat, sementara kapal mereka dihajar ombak tanpa henti. Anehnya, badai ini tuh rasanya hidup. Petirnya nyambar dengan presisi yang aneh. Ombaknya kayak diperintah. Keraguan pun mulai nyebar ke semua orang. Dan pertanyaan yang paling bikin merinding pun muncul. Apakah ini sebuah panggilan untuk masuk? Atau justru sebuah serangan biar mereka menjauh? Terus tiba-tiba, semuanya hening. Badai itu ternyata nggak menghancurkan mereka. Malah sebaliknya, badai itu seolah menempatkan mereka pas di titik tujuan. Dan di layar sonar, semua keraguan Raymond hancur lebur. Di bawah mereka, itu bukan formasi batuan. Itu kontur yang sangat jelas. Sebuah kota. Dan di tengah keheningan itu, cuma ada satu kebenaran. Hermawan benar selama ini. Tapi ternyata, nemuin kota itu baru awalnya aja. Tim langsung turun ke kegelapan pakai kapal selam Triton. Mereka pikir mereka cuma akan nemuin runtuhan biasa. Tapi apa yang mereka temukan di bawah sana bakal mengubah pemahaman mereka tentang realitas selamanya. Di dasar laut, mereka sadar kota itu dibangun dari material yang harusnya nggak mungkin ada, orichalcum. Logam legendaris yang cuma ada di tulisan Plato. Ternyata, nyata. Dan logam itu berkilauan dengan cahaya merah, seolah-olah hidup dan berdenyut. Ini bukan lagi soal arkeologi. Ini udah masuk ke ranah yang bisa merombak ulang semua buku teks fisika. Di tengah kota, mereka menyentuh sebuah obelis kristal raksasa. Dan, boom, dunia di sekitar mereka langsung buyar. Kegelapan dasar laut hilang, diganti sama cahaya dan suara. Mereka nggak lagi ada di reruntuhan, mereka ada di dalam Atlantis, di puncak masa kejayaannya. Rasanya kayak mereka melangkah masuk ke sebuah rekaman sejarah yang hidup. Tapi ternyata, di dalam rekaman ini, mereka nggak sendirian. Sebuah sosok dari cahaya muncul di depan mereka, semacam gema kesadaran yang ngenalin diri sebagai Plato, sang filsuf itu sendiri. Dia jadi pemandu mereka, siap buat ngeritain kisah kebangkitan,
dan kejatuhan bangsanya. Dan inilah pelajaran paling pahit dari Plato. Atlantis itu hancur bukan karena bencana alam. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Teknologi mereka yang luar biasa canggih, sumber energi mereka yang gak terbatas, justru jadi senjata makan tuan waktu kesombongan membutakan kebijaksanaan mereka. Kekuatan terbesar mereka malah jadi kutukan terbesar mereka. Nah, disinilah ceritanya jadi makin brutal. Pelajaran sejarah yang baru aja mereka dapat itu langsung diujikan saat itu juga. Tim dilempar kembali ke masa kini, ke dalam kapal selam mereka yang udah remuk, dan dipaksa ngadepin ujian moral yang sama persis kayak yang udah ngehancurin Atlantis ribuan tahun lalu. Reruntuhan Atlantis tiba-tiba ngelepasin gelombang energi, menciptakan badai bawah laut yang ngehantam kapal selam mereka. Dan di tengah kepanikan, di ambang kematian, sifat asli mereka pun keluar. Peringatan Plato yang baru aja mereka dengar, lenyap gitu aja, terlupakan. Dan tahu nggak penyebab badai itu apa? Dr. Hermawan. Karena dibutakan sama ambisi, dia nekat nyuri sepotong orichalcum. Artefak kecil itu sekarang malah berfungsi kayak magnet bencana, narik energi dari reruntuhan dan ngehancurin mereka. Tanpa sadar, Hermawan udah ngulangin dasa keserakahan yang sama persis kayak bangsa Atlantis dulu. Situasi ini memicu perdebatan terakhir yang paling krusial. Pilihannya cuma dua, simpan artefak itu dan berikan umat manusia kunci menuju energi tak terbatas, tapi mati di sini sekarang juga, atau buang artefak itu, hancurkan penemuan terbesar dalam sejarah demi satu kesempatan kecil buat selamat. Kalau kalian di posisi mereka, kalian bakal pilih yang mana? Pertanyaannya sekarang jadi jelas banget. Apakah orichalcum ini sebuah warisan yang bakal mengangkat peradaban kita ke level selanjutnya? Atau ini cuma sebuah kutukan, ujian yang bakal ngebuktiin kalau kita juga bakal gagal, sama kayak Atlantis. Waktu mereka udah habis. Keputusan terakhir harus dibuat. Dan disinilah gema peringatan dari Atlantis terdengar paling kencang. Di saat Hermawan yang udah panik menolak buat ngelepasin artefaknya, Kapten Abimanyu, sosok yang dari awal paling tenang, akhirnya bertindak. Dia nggak pakai debat, dia langsung melumpuhkan Hermawan, merebut orichalcum itu, dan mengakhiri dilema mereka dengan satu tindakan tegas. Dan saat itu juga, kata-kata Plato jadi terasa nyata banget. Sejarah adalah cermin, bukan penjara. Kita nggak ditakdirkan buat ngulangin kesalahan yang sama. Tindakan Kapten Abimanyu adalah buktinya. Manusia bisa belajar, manusia bisa memilih jalan yang berbeda. Naskah ini sengaja nggak ngasih kita jawaban yang gampang. Setelah artefak itu dibuang, gelombang terakhir menghantam mereka. Apa mereka selamat? Apa pelajaran itu berhasil mereka bawa pulang ke permukaan? Kita nggak pernah dikasih tahu. Dan mungkin itu intinya. Naskah ini ninggalin pertanyaan itu buat kita. Dengan semua kekuatan dan teknologi yang kita punya sekarang, apakah kita bakal bisa membuat pilihan yang benar saat ujian serupa datang ke kita? Peringatan Atlantis itu bukan cuma untuk mereka, peringatan itu untuk kita semua.